Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui putramu, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan yang 30 ganda. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dunia agraria, para petani biasanya sudah tahu jenis tanah yang bagaimana yang baik untuk bercocok tanam dan menghasilkan panenan yang berlimpah. Mereka tentu akan memilih tanah-tanah yang gembur dan subur untuk bercocok tanam. Bila seandainya ada tanah yang kurang subur, maka para petani akan berupaya untuk menggemburkan dan memupuk tanah tersebut agar tanaman dapat memperoleh makanan secukupnya untuk tumbuh dan berkembang dengan subur. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, gambaran sistem pertanian inilah yang coba diumpamakan oleh Yesus pada bacaan Injil yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-15 ini. Kepada orang-orang di tepi Danau Galilea, Yesus mengumpamakan pertumbuhan sabda Allah di dalam hati manusia dengan benih yang tumbuh di pelbagai jenis tanah. Perumpamaan ini sesungguhnya cukup sederhana dan kontekstual, sebab pada masa itu tanah di sekitaran Danau Galilea termasuk tanah yang subur, sehingga banyak pula masyarakat di daerah tersebut yang bekerja di bidang pertanian. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui perumpamannya itu, Yesus ingin mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya, bahwa sama seperti benih yang tumbuh subur di tanah yang baik,
Demikian pula sabda Allah akan tumbuh di hati orang-orang yang sungguh menyiapkan tempat untuk tumbuhnya sabda Allah. Sebaliknya, sama seperti benih yang mati karena jatuh di tempat yang tidak tepat, demikian pula sabda Allah tidak akan berkembang bagi mereka yang senantiasa menutup hati akan sabda Allah tersebut. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, melalui perumpamaan Yesus yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-15 ini, kita kembali diingatkan tentang bagaimana sabda Allah selama ini tumbuh di dalam hati kita. Hal ini sesungguhnya dapat kita lihat dari bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Maka dari itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai bertanya diri. Sebagai umat Kristiani, apakah selama ini kita selalu menomorsatukan Yesus Kristus di dalam hidup kita ini? Apakah selama ini kita selalu mengutamakan perbuatan amal kasih atau justru melakukan sesuatu dengan mengharapkan pamrih? Apakah kita hidup dalam pengharapan atau justru senantiasa dilanda rasa tak percaya dan putus asa? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Rahim, maafkanlah kami bila kadangkala hati kami tertutup akan sabda dan warta kebaikan-Mu yang menyelamatkan. Semoga setelah merenungkan sabda-Mu pada hari ini, kami pun dapat menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk tempat bertumbuhnya sabda-Mu. Dan semoga juga kami dapat menjadi pewarta sabda-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.